Ladies and gentlemen, selamat datang kembali ke video Koko Crypto. Today is a good day buat Bitcoin. Nggak hanya Bitcoin baru rebound dari harga paling rendah, low-nya di 78.200, naik bikin high paling baru nih at the time of recording 86.500-an ya. Bitcoin juga bikin full V-shape recovery untuk naik ke atas ya. Di video kali ini gue bakal kasih tahu kalian beberapa update untuk Bitcoin charting sekaligus buat news dan beberapa makro update untuk kalian semua cerna. Jadi kalian bakal punya gambaran akhir minggu ini dan mulai minggu depan itu bakal bagaimana. Kita mulai dulu nih guys dengan newsnya ya, sekaligus on-chain data. Yaitu dari pertama dari Crypto Rover, breaking news, Bitcoin is more oversold, lebih oversold daripada FTX collapse saat Bitcoin masih di harga 16.000. Kita cek datanya. Sekarang Bitcoin lagi di sini. Meanwhile, saat bear market bottom, itu Bitcoin momentum indikatornya di sini, ya. Ini level lebih rendah daripada level saat bear market dan level-level sebelumnya saat massive pumps. Terakhir kita lihat Bitcoin lebih rendah daripada ini adalah saat China FUD di cycle kemarin. Dan terakhir kita lihat Bitcoin sebelumnya adalah saat harganya di tahun 2020 saat COVID crash. Dan kalau seandainya kita cek selama histori, baik itu COVID, baik itu China FUD, baik itu bear market dari sini ataupun di sini, ataupun saat kemarin di sini deh kita ambilin juga, semua point in the market ini adalah buying opportunity untuk Bitcoin. Gara-gara setelah ini ngapain? Pump. Setelah ini pump. Setelah ini meskipun masuk bear market ya, bikin low lagi, nge-pump langsung bull market. Dua peak candle bawah sini mengindikasikan dua bottom untuk Bitcoin sebelum nge-pump. Ngasih tahu kita dengan high conviction kalau ini adalah sebuah koreksi yang nanti bakal di pump kembali naik ke atas. Next, post dari Quinton yang kalian harusnya semuanya tahu ya. Dia ngasih tahu kalau Federal Reserve's reverse repo facility is plummeting. QE and money printing will start aggressively when this drains to zero. Bitcoin will explode. Chart speaks for itself. Next, post dari Quinton lagi. Ini gua bener-bener baru tahu. Ini data yang sangat-sangat bikin gua kaget ya. Karena kalau seandainya kalian nggak tahu, Bitcoin is dumping ya. Dari sekitar 3 hari terakhir, Bitcoin is dumping sangat-sangat parah. Dari high di 96.000 ke low di 78.000. Ya, jadi hampir 20.000 dolar kena wipeout dari sini pun. Kalau kita cek dari all time high lagi, itu lebih parah lagi. Ya, tapi kalau seandainya dari situ, hampir minus 20.000 dolar ke swing, dari swing ke swing. Ya, dan data ini ngasih perspektif nih ke kita semua, di mana 74% dari 100% Bitcoin losses yang kita experience sekarang itu datang dari retail, datang dari holders yang baru beli Bitcoin di bulan lalu aja. Gue bakal ulangin sekali lagi. 74% Bitcoin losses itu datang dari orang-orang yang baru beli Bitcoin di 1 bulan terakhir aja. Ngasih tahu kita kalau seandainya mereka selling off karena mereka baru masuk ke market crypto. Ya, ini sesuatu yang sangat-sangat normal yang selalu kita lihat ya, di mana orang-orang beli, dia pikir ini adalah aset yang paling aman, turun sedikit langsung cut loss besar-besaran. Dan ini jumlah losses yang direalisasikan market sekarang. Tapi ternyata hampir 74% adalah orang-orang yang baru beli di atas, di peak, di harga 100 ribuan ke atas, 90 ribuan ke atas, atau 85 ribu ke atas. Dan ini mayoritas jumlah orang-orang yang jualan kemarin. Ngasih tahu kita kalau seandainya sell-off besar-besaran itu didorong sama retail pressure. Next, ada news dari CME Group finally. Kita dapat ya, positive news untuk Solana di traditional finance, di dunia traditional finance, yaitu the CME Exchange will introduce Solana futures on Maret 17. Mark your calendars karena ini adalah hari penting untuk Solana, di mana Solana ini bisa nge-pump lumayan tinggi karena di-introduce Solana futures. Next lagi gue dapat news dari official Amerika ya. Pertama kali guys kita lihat Trump getting roasted for Trump coin on a political stage. Jadi ini super duper lucu nih karena mereka langsung menyindir presidennya sendiri. Tapi emang dia salah ya.
Nggak ada yang bilang Trump itu benar. Trump itu sebenarnya salah banget untuk bikin meme coins dan sampai sekarang kita pay the price gara-gara market hancur, gara-gara dia. Next lagi, dari Bitcoin News. Nah, ini sesuatu yang kita udah pernah bahas tahun lalu, tapi gue bakal bahas lagi. Bitcoin tends to lag global liquidity. Global liquidity dries up in Q4, but has bounced back sharply since. Steady lads ya. Kalau seandainya kalian nggak tahu, ini adalah global liquidity markets, di mana sirkulasi duit ini masuk dan keluar dari market setiap beberapa periode. Dan ini kebetulan Bitcoin itu biasanya, nggak selalu, tapi biasanya nge-lag melawan global liquidity chart. Ya, kalau seandainya kalian lihat nih, yang merah turun duluan sebelum Bitcoin turun duluan. Yang merah naik duluan sebelum Bitcoin naik duluan nih. Dan ini yang merah turun duluan sebelum Bitcoin turun dan ujung-ujungnya bakal naik. Gak hanya itu, kalau seandainya kita juga cek on-chain analytics untuk Bitcoin aja, dimana ini adalah price Bitcoin yang baru ke-refresh 20 jam yang lalu. Dan ini chart yang gue udah pernah kasih tahu kalian di live. Dan inilah jumlah whales yang sekarang mengakumulasi Bitcoin. Dan kalau seandainya gue ilangin price chartnya, kita lihat whales atau new whales ya, yang akumulasi Bitcoin itu lagi masuk ke all time high. Ngasih tahu kita kalau seandainya ini udah masuk bear market untuk seluruh crypto market, ini adalah sebuah indikator yang sangat-sangat nge-diverge atau yang nggak sesuai sama asumsi bear market kita. Ini ngasih tahu kita semua nih kalau, hey guys, whales lagi buying dalam skala paling besar sejak berapa nih? Sejak dibuatnya Bitcoin malah, ya. Meanwhile, sedangkan retail itu lagi selling. Mending mau ngikutin siapa? Kalau seandainya kita mampir ke Bitcoin sebentar, yang tadi gue bilang di awal, Bitcoin lagi melakukan full V-shape recovery, sekarang lagi retesting 50 moving average di time frame 2 jam. Kalau seandainya kita masuk ke time frame 4 jam, momentum untuk reversal di Bitcoin ini didorong dengan adanya CME gap di sini yang kita udah bahas sekitar 2 atau 3 live yang lalu ya. 2 atau 3 video live konten yang lalu ya, dimana ini udah masuk dan udah mulai fill ya, udah mulai nge-fill gapnya. Sekali lagi guys, kalau seandainya kalian nggak ngerti gaps di markets, ini sebenarnya nggak harus ke fulfill untuk benar-benar naik. Tapi kalau seandainya momentum nanti New York Session Open jam 9.30 malam ngasih tahu kita kalau kita mungkin makin turun, ada chance buat ini fully filled. Tapi rasa gue ini adalah the bottom line. Asal satu katalis terjadi lagi, baru kita bisa lihat Bitcoin makin dump, yaitu saham. Saham juga ada nge-gap sebelumnya di sini. Ini udah ke fully filled dan nge-rebound dari level yang kita sebut sebagai level danger zone untuk S&P. Ya. Dan kebetulan kalau seandainya ini kan di 4 hour. Kalau seandainya gue ke daily dan kita tutup danger zone kita, pas banget daily close di gap yang udah dibikin sebelumnya. Jadi ada chance kalau seandainya saham ini mau kembali lagi turun cuma nyampe sini doang untuk retest gap ini sebagai order block sebelum naik. Kebetulan juga kemarin malam saat kita live New York Session Open terakhir untuk bulan ini, gara-gara 28 Februari adalah tanggal terakhir untuk bulan Februari, gue bilang ini. Ya, hari ini adalah chance yang paling baik untuk kita lihat Bitcoin reversal ke atas. Hari ini adalah chance paling baik, peluang paling baik kalau seandainya kita mau lihat Bitcoin reversal ke atas. Gara-gara weekend ini bakal jadi trend continuation week. Ya, akhir pekan ini, akhir minggu ini bakal jadi trend continuation week. Yang gue bilang di sini adalah hari ini atau kemarin ya, lebih tepatnya kemarin, adalah chance terbaik buat Bitcoin ini untuk melakukan reversal dari downtrendnya dia. Dan kebetulan kemarin saat kita live itu saat New York Session Open di sini, ya, New York Session Open di sini, dan apa yang terjadi langsung nge-pump tinggi setelah selesai live ya, dan ini ranging naik ke atas sampai bikin all time high atau local high baru. Dan kenapa gue bilang kayak gitu di live kemarin? Karena alasannya adalah kalau seandainya kita bisa melihat trend reversal dari kemarin ya, dan mengikuti sampai New York Session hari ini, yaitu di hari Sabtu, atau New York Session di hari Jumat untuk orang-orang Amerika, kita bakal melihat weekend penuh dengan pumps. Tapi sebaliknya kalau seandainya kemarin New York Session makin turun, atau kebetulan yang hari ini naik dan nanti malam ini turun, ada chance kalau seandainya kita bakal lihat makin turun ke bawah, harganya makin turun ke bawah, mungkin nge-sweep semua liquidity ini karena liquidity masih present in the market dan masih nggak kemana-mana, dan buyers masih super duper banyak kuantitasnya dibanding dengan sellers, meskipun sekarang sellers komitmennya juga lumayan banyak. Kalau seandainya New York Session hari ini fail untuk bikin higher high, ada kemungkinan kita bakal reset kembali ke bawah. Weekend ini bakal makin turun dan kita baru naik
di minggu depan. Ya, tapi dengan situasi sekarang kalau seandainya kemarin udah naik, sekarang bakal naik lagi, ada chance Sabtu Minggu di tanggal Amerika atau kita kalau di Indonesia itu hari Minggu dan hari Senin bakal jadi hari hijau. Jadi kalau kita ngomongin Bitcoin, terus terang semuanya aman ya. Kita baru lihat penurunan harga, habis itu kita baru lihat ada sharp reversal, dan sekarang kita lagi nunggu apakah reversal ini tuh bisa disustain, apakah kayak gini, atau malah trend continuation ke bawah, yaitu fake out kayak gini ya, dan bikin lower low. Dan kalian actually bisa ngepredik harga Bitcoin ini besok kemana, naik turun sideways dan lain-lain, bukan dengan lihat Bitcoin datanya, bukan dengan lihat on-chain analytics ya, tapi lihat harga saham. Yang tadi gue udah ngomong, saham baru nge-bounce dari gap sebelumnya, tapi ingat, ada kotak merah yang gue udah kasih tahu di members, di mana ini adalah harga danger zone untuk S&P 500. Gara-gara ini adalah harga support terakhir, sebelum kalau seandainya kita breakdown ya, kita ada kemungkinan untuk lihat dump drastis sampai bawah sini, membawa Bitcoin longsor makin turun. Tapi jangan khawatir guys, meskipun kita lagi masuk ke danger zone, selama danger zone ini direspek sebagai support, selama gap ini direspek sebagai support atau order block, bebas kalian namainnya apa ya, kita bakal makin naik, Bitcoin bakal makin naik, alts yang tadinya udah mulai nge-bottom out, ada potensi buat naik kembali, yang ada kemungkinan mengasih kita alt season gains 3-25x kembali, seperti cycle-cycle sebelumnya, semoga aja ya. Tapi yang kita mau lihat sekarang adalah saham naik, Bitcoin naik. The rest comes after, yang kita bakal analisa bareng-bareng kembali. That's all for the Bitcoin update dan Bitcoin news buat hari ini. Thank you banget semuanya yang udah join. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau seandainya kalian belum. And I will see you guys in the next video.